Mhm. Pak Guntur, tapi pedagang tradisional mengeluhkan mengenai fenomena ini ya, karena disebut ini tidak adil begitu. Apa yang kemudian menurut Anda bisa dilakukan oleh pedagang tradisional? Baik, barangkali kepentingan negara memang ada untuk dalam melindungi pedagang dalam negeri, namun tidak konteksnya harus pada kesimpulan akhir larang-melarang. Kita bisa melakukan entry barrier yang lain. Seperti contoh begini, kita bisa menciptakan level playing field yang sama. Ketika produk dalam negeri harus disertai dengan standarisasi, misal SNI atau standarisasi teknis yang berlaku, sehingga juga produk dari luar negeri juga bisa. Nah, dengan pengenaan ini, barangkali ini bisa membuat cost yang relatif akan sama persaingannya. Kemudian yang kedua, soal perpajakan. Ini juga menjadi tantangan di kita. Tentunya saja pelaku usaha dalam negeri kita dikenakan pajak sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Bagaimana juga bisa mengenakan relatif menjadi persaingan yang sehat antara perusahaan UKM dalam negeri dan di luar negeri. Nah, Mhm. begitu barangkali yang bisa menjadi apa kita untuk tanda kutip sekaligus juga melindungi konsumen kita, juga melindungi persaingan antara pelaku UMKM dalam negeri dengan di luar. Mhm. Jadi instrumen-instrumen ini bisa dilakukan juga terlebih dahulu untuk bisa kemudian memberikan kepastian persaingan yang sama levelnya. Baru mau Ya. kita lihat apakah memang gap tadi memang daya saing kita memang begitu jauhnya dengan produk luar. Sehingga kalau itu yang terjadi secara jangka panjang kita harus melakukan peningkatan kemampuan daya saing di kita, meningkatkan efisiensi proses bisnis kita sehingga apa? Mhm. Sehingga pada jangka yang berkelanjutan dasarnya kita bisa bersaing, tidak Mhm. serta-merta langsung model tutup menutup gitu. Karena pada dasarnya juga kegiatan digital ini juga punya peluang juga untuk melakukan cross border dari produk kita keluar. Jadi Ya. kita harus lihatnya seperti itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.